Selamat siang, kita jumpa kembali dalam acara Diplomasi Kebudayaan dan Pariwisata sesi 7. Kemarin Anda sudah pertemuan yang lalu Anda sudah melakukan kajian, kita diskusi bagaimana setiap negara menghadapi tantangan-tantangan, membuat kebijakan strategi diplomasi kebudayaan dan pariwisata dalam tantangan global. Untuk itu, diplomasi kebudayaan dan pariwisata ini tidak bisa lepas tantangan-tantangannya dari pendekatan politik, budaya, ekonomi, hubungan internasional, dan begitu kompleksnya aktivitas ini. Nah, sekarang kita masuk pada tahap bagaimana kita mengevaluasi satu aktivitas yang merupakan bagian dari kebijakan diplomasi kebudayaan dan pariwisata. Evaluasi dan pengukuran dalam diplomasi kebudayaan dan pariwisata ini penting untuk melihat sejauh mana efektivitas program dan inisiatif yang sudah diambil satu negara untuk melakukan diplomasi kebudayaan dan pariwisata. Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama, evaluasi yang dilakukan dengan melakukan pengukuran dampak ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena kita tahu harapan, tujuan, manfaat dari aktivitas diplomasi kebudayaan dan pariwisata antara lain adalah peningkatan ekonomi melalui aktivitas pariwisata. Yang pertama, pengukuran dampak ekonomi ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan. Nah, mengukur jumlah wisatawan ini memang sebagai hasil atau dampak dari promosi pariwisata. Data ini bisa dilakukan dari berbagai sumber, bisa kita peroleh dari data pemerintah, lembaga pariwisata, misalnya kantor imigrasi, masyarakat kajian pariwisata, dan sebagainya. Yang kedua adalah kita lihat dari pengukuran peningkatan pendapatan sektor pariwisata. Kita bisa lihat di situ bagaimana kontribusi pariwisata terhadap PDB, bagaimana kontribusi pariwisata, perkembangan dunia pariwisata, manajemen pariwisata terhadap ciptaan lapangan kerja. Nah, misalnya seperti itu. Terus kemudian pendapatan dari layanan terkait, misalnya restoran, transportasi, kanal-kanal hiburan, dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat dari tingkat investasi asing di sektor pariwisata. Di sini kita lihat misalnya hasil dari diplomasi ekonomi juga terkait dengan diplomasi kebudayaan dan pariwisata ini. Berikutnya kita lihat dari pengukuran citra dan persepsi negara, atau kita lihat di situ bagaimana kekuatan nation branding ya. Yang pertama itu biasa dilakukan dengan survei nation branding atau survei citra negara. Dilakukan survei terhadap masyarakat internasional ya, bagaimana, dari mana mereka memperoleh, dan kemudian bagaimana persepsi mereka tentang satu negara yang bersangkutan, baik sebelum berkunjung ya dan setelah berkunjung. Persepsi ini bisa menyangkut keamanan, keramah tamahan, keindahan budaya, layanan pariwisata terkait, imigrasi, dan sebagainya. Nah, berikutnya juga bisa dilihat dari media coverage ya. Sejauh mana kualitas dan kuantitas liputan media asing terutama ya, karena ini kita bicara tentang pariwisata dalam konteks hubungan internasional, tentu saja media internasional. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana tentang opini mereka dan bagaimana pariwisata ini diselenggarakan dan diliput misalnya oleh media cetak, media online, ataupun media elektronik, ataupun sosial media yang ada. Jadi media coverage ini adalah untuk melihat bagaimana ketertarikan media internasional terhadap pariwisata dan kebudayaan yang ada di suatu negara.
Dan kemudian berikutnya adalah bisa melalui nilai indeks soft power. Beberapa organisasi dan lembaga penelitian itu melakukan kajian tentang soft power, mengukur pengaruh budaya dan diplomasi publik suatu negara di mata dunia internasional. Nah, indeks ini seringkali juga dipakai untuk mengukur citra budaya suatu negara. Untuk Anda yang melakukan penelitian seperti ini bisa mengambil indeks ini sebagai salah satu indikator. Dan kemudian yang ketiga, kita bisa melihat partisipasi dalam program budaya. Ini misalnya yang pertama bisa kita lihat dinamika jumlah partisipan di dalam aktivitas pertukaran budaya. Misalnya ada berapa orang seniman, akademisi terkait ini, pelajar, anggota komunitas pariwisata dan budaya yang berpartisipasi dalam festival seni internasional, misalnya SIPA ya yang kita punya, terus pertukaran mahasiswa terkait budaya, kemudian atau program-program seni kolaboratif yang sekarang banyak dilakukan berbagai negara untuk saling memperkenalkan seni dan budayanya. Kemudian juga dilihat dari jumlah proyek kolaboratif yang dimiliki atau yang dilakukan oleh suatu negara. Proyek-proyek lintas negara ini menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan. Termasuk di sini adalah pameran seni, misalnya pameran lukisan bersama, atau workshop tentang pembuatan film berlatar belakang budaya, misalnya ya. Atau juga teater. Kita tahu teater ini seringkali mengadakan, dunia teater ini seringkali mengadakan pentas-pentas kolaboratif. Nah, ini adalah salah satu alat ukur untuk mengukur evaluasi aktivitas diplomasi kebudayaan dan pariwisata. Yang berikutnya adalah kita melihat aspek pengaruh sosial budaya. Ini bisa kita lihat antara lain melalui perubahan persepsi budaya. Mengukur apakah program diplomasi kebudayaan suatu negara mampu atau telah bisa merubah atau membangun stereotip atau persepsi negatif tentang suatu negara di masyarakat internasional. Ini bisa melalui survei atau melalui berbagai kajian ya. Misalnya beberapa kajian yang bagaimana Jepang melalui budaya animenya, kemudian melalui Korea, melalui budaya Korean Wave ya, K-popnya, itu berhasil membangun persepsi positif masyarakat internasional di berbagai negara ya. Nah, ini adalah kita kalau melihat dari indikator pengaruh sosial budaya. Yang berikutnya kita bisa lihat dari aspek keberlanjutan hubungan budaya. Jadi apakah budaya yang dibangun melalui saling pengertian budaya yang dibangun melalui diplomasi kebudayaan dan pariwisata yang dilakukan suatu negara itu mampu membangun keberlanjutan hubungan tidak hanya di bidang kebudayaan, tapi apakah berkontribusi terhadap hubungan sosial, hubungan politik, dan sebagainya ya. Dan kemudian yang kelima, kita bisa melihat, kita ukur evaluasi ini melalui pemanfaatan teknologi digital. Dari sini kita bisa melihat indikatornya. Yang pertama adalah engagement dalam platform digital. Ini bagaimana kita lihat seberapa efektif kampanye budaya, promosi budaya, dan pariwisata di platform digital, seperti jumlah tayangan, interaksi yang muncul, itu antara lain misalnya ya kita bisa ukur likes, dislike, kemudian share, komennya. Nah, itu adalah antara lain penelitian yang bisa kita lakukan untuk aktivitas diplomasi kebudayaan dan pariwisata ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan teknologi digital ini adalah peningkatan followers
audience online. Nah, ini juga bisa kita ukur untuk melihat bagaimana mengindikasikan minat global terhadap kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya adalah kita lakukan analisis kualitatif. Kalau melakukan ini bisa dilakukan dengan studi kasus ya, melalui wawancara dengan peserta, pengelola, pengamat, bahkan mungkin individu-individu yang melakukan kunjungan-kunjungan atau aktivitas pribadi terkait kebudayaan dan pariwisata. Dan selanjutnya juga kita bisa analisis secara kualitatif tentang bagaimana testimoni dan feedback yang diberikan kepada pengelola pariwisata, pelaku pariwisata, dan bahkan mungkin negara selaku pembuat kebijakan pariwisata di suatu daerah atau suatu negara. Berikutnya adalah kita bisa melihat yang terakhir melalui pengaruh jangka panjang. Bagaimana hubungan diplomatik yang lebih baik? Apakah diplomasi kebudayaan dan pariwisata ini mampu membantu memperbaiki, memperkuat hubungan diplomatik antar negara? Ini bisa kita lihat melalui peningkatan kerjasama bilateral atau multilateral di bidang-bidang yang lain, misalnya perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Atau juga melalui indikatornya pelestarian dan penghargaan terhadap budaya lokal. Mengukur pelestarian terhadap budaya lokal ini bisa membuat kita mempersepsikan bagaimana apresiasi terhadap perlindungan budaya lokal dari pengaruh globalisasi ataupun komersialisasi budaya dan pariwisata yang berlebihan. Nah, dengan pendekatan yang menyeluruh di dalam evaluasi ini, negara-negara akan mampu mengoptimalkan strategi mereka di dalam mempromosikan kebudayaan dan pariwisata sehingga menghasilkan dampak positif yang maksimal baik secara ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Ini adalah cara-cara bagaimana kita mengevaluasi diplomasi kebudayaan dan pariwisata yang dilakukan berbagai negara. Demikianlah, semoga topik kita kali ini bermanfaat untuk Anda, terutama yang akan melakukan skripsi dengan topik-topik yang terkait kebijakan atau strategi diplomasi kebudayaan dan pariwisata di berbagai negara. Sekian dan sampai jumpa.